Welcome to my channel. Akhirnya ya ampun, senang banget setelah sekian lama aku ngumpulin niat buat bikin channel YouTube ini, baru kesampaian juga sekarang. Ya nggak apa-apa sih ya, yang penting bikin. Oke guys, sebelum kita memulai video channel ini, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya, di bawah yang warna merah, dan like videonya, oke? Halo guys, nama aku Amalia Febrianti, aku siswi dari SMK 1 Pandeglang ya. Ini adalah tugas vlog ekonomi bisnis aku ya, jadi tolong di subscribe ya guys. Harapan aku terhadap sih, aku berharap banget YouTube channel aku ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk yang udah nonton. Kalian pasti pada bingung kan, aku bakalan bahas tentang apa. Jadi kalian harus tonton channel ini sampai akhir dan gak boleh skip ya guys, oke? Let's go. Hai guys, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Menurut istilah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oiko yang artinya rumah tangga, nomia yang artinya aturan. Jadi, oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi teman-teman, menurut istilah sendiri, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai jenis tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Lalu, apa pendapat dari Adam Smith mengenai ilmu ekonomi? Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam mencapai usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Nah guys, menurut Alfred Westoner and Dowsey, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 loh. Jadi 3 guys. Nah, yang pertama itu teori ekonomi atau analisis ekonomi, yakni ilmu yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hukum ekonomi. Oke guys, sekarang kita yang kedua. Yang kedua ada ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi, yakni yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat loh guys. Hasilnya itu bisa berupa fakta atau data empiris. Contohnya, keadaan petani di Jawa Tengah ya inflasi yang meningkat pada tahun 1998, jumlah angkatan meningkat ya, jumlah angkatan kerja meningkat, dan lain-lain. Sekarang yang ketiga, yaitu ekonomi
penerapan, yakni ilmu ekonomi yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan saat mengalami atau dalam permasalahan ekonomi. Contohnya itu kayak ekonomi moneter ya, koperasi, perusahaan, dan lain-lain. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me but it's alright. Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi itu dibagi dalam subbidang. Luas banget loh guys, kalian harus tahu satu persatu deh. Nah, yang pertama ilmu ekonomi mikro ya. Ilmu ekonomi mikro ini mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil seperti perusahaan, rumah tangga, dan lain-lain. Ilmu ekonomi mikro juga menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil ya guys, seperti harga, biaya produksi, terus perilaku produsen, perilaku konsumen, dan juga permintaan dan penawaran. Nah, sekarang yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan dalam lingkup luas loh guys. Yang tadi kan dalam lingkup kecil, sekarang dalam lingkup luas ya, seperti inflasi, pengangguran ya, pengangguran, terus yang selanjutnya itu pendapatan nasional, terus kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan seterusnya. I'm not gonna make it alone. I'm not gonna make it alone. Then I saw your face, your forgiving eyes, looking back at me. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro itu bisa kita lihat dari 3 aspek loh guys. Ada yang tahu gak apa aja? Masa gak ada yang tahu sih? Nah, dari aspek yang pertama yaitu harga. Harga menurut ekonomi makro itu, harga adalah nilai dari komoditas secara agregat ya, atau keseluruhan. Tapi kalau menurut ekonomi mikro, harga adalah nilai dari suatu komoditas ya, komoditas. Oke guys, kita lanjut aspek yang kedua yaitu unit analisis. Unit analisis ini menurut ekonomi mikro ya, pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individu. Contohnya permintaan dan penawaran, pelaku produsen, pelaku konsumen, pasar, penerimaan biaya, ya kan, laba atau rugi perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan menurut ekonomi makro ya, aspek unit analisis itu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi
atasi pengangguran ya, investasi, dan kebijakan ekonomi. Guys, sekarang kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek tujuan. Menurut ekonomi mikro, aspek ini lebih menitik beratkan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat. Menurut ekonomi makro, aspek tujuan itu lebih menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh, guys. Oke, guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, YouTube channel aku udah selesai. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang udah nonton. Terima kasih. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan juga like, segera di like ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A 1, 2, here we go. About not too long ago, I woke up feeling kinda blue. So I picked up my phone and I decided that I'd hit up you. so then, We talked for a little while, asked me if I could roll through. so we Met up, got food, and we spent time till the night was through. can I call